Wahai jiwa-jiwa pengecut, peliharalah ketakutanmu itu, agar dia semakin besar dan engkau pun terjebak dalam belantaranya. Burung nuri terbang tinggi, balik turun di atas dahan. Pada suatu sore di hari Sabtu di bulan September tahun 1990, Dewi terlihat sangat gembira memandangi foto ketika bersama teman-temannya masa-masa SMP favorit di kota Bogor. Dewi adalah alumni tahun 1980 di sekolah tersebut. Dalam hatinya dan sambil senyum-senyum kecil dia bertanya-tanya, kira-kira seperti apa penampilan teman-temannya saat ini setelah 10 tahun tidak bertemu. Sambil melirik sepucuk surat undangan reuni yang akan diselenggarakan nanti malam. Singkat cerita, malam telah tiba, jam menunjukkan pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dewi yang sudah rapi dan wangi dijemput temannya, sebut saja namanya Santi. Setelah basa-basi dengan kedua orang tuanya, Santi dan Dewi pamit untuk pergi reuni di rumah temannya yang tidak jauh dari rumah Dewi, karena mereka pergi dengan jalan kaki. Setelah mendapatkan izin, dengan embel-embel pulang jangan larut malam, akhirnya kedua perempuan cantik ini berangkat dengan ceria dan semangat. Seperti biasa bila melewati gang yang kanan kirinya banyak anak-anak muda nongkrong, mereka tidak luput dari godaan dan siulan para pemuda tersebut. Dan juga seperti biasa, Agus, Ucup, Iwan berebut ingin mengantar. Mereka pun menanggapi dengan melengos dan tertawa. Dan yang tertinggal wangi harum parfum mahal mereka, samar-samar berubah menjadi bau kembang melati, setelah melewati rumah kosong 2 lantai yang sudah lama dibangun, namun belum selesai pembangunannya. Karena banyak isu yang terjadi dalam pembangunan rumah tersebut, entah tukang atau kenek kuli bangunan kerasukan atau pernah seorang tukang melihat penampakan seorang wanita di tangga menuju loteng rumah tersebut, padahal masih sore dan sering terdengar tawa atau tangisan wanita dewasa di loteng atau pohon jambu air yang bertepatan tumbuh besar di halaman rumah tersebut. Hingga yang kerja tidak betah, bahkan ada yang jatuh sakit. Dan terkadang cerita-cerita tersebut disangkut pautkan dengan 2 makam tua yang terletak di kebun belakang rumah tersebut. Di bawah rimbunnya pohon buni dan pohon melinjo, jangankan di malam hari, siang pun terasa lembab dan anyep di halaman belakang itu. Setelah berjalan 10 menitan, sudah terlihat keramaian acara tersebut. Terlihat dari kendaraan yang parkir lengkap dengan bapak-bapak sopir pribadi yang nongkrong sambil ngopi dan ngerokok di tempat yang telah disediakan. Sesampainya di lokasi reuni, sudah banyak anak-anak ABG dengan menonjolkan pesona masing-masing. Dari fashion hingga kendaraan yang mereka gunakan, maklumlah sebagian besar adalah anak-anak dari keluarga menengah ke atas. Seiring berjalannya waktu, tak terasa jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. Namun, semakin malam, acaranya semakin meriah. Dewi sudah mulai gelisah, teringat kata-kata orang tuanya agar tidak pulang larut malam. Namun Santi, Yudi dan Mawar, membujuk Dewi agar pulang pas tengah malam, dengan alasan, mereka akan mengantarkan pulang. Kembali ke rumah kosong. Pada suatu senja, sehabis maghrib seorang tukang nasi goreng keliling baru saja keluar dari kontrakannya. Seperti biasa si abang, sebut aja namanya Samsuri, keluar untuk jualan sehabis maghrib, untuk menuju tempat biasa Bang Suri mangkal. Dan seperti biasa juga, Bang Suri pasti melewati depan rumah kosong tersebut. Sebenarnya situasi saat itu masih dibilang sore, tapi tidak seperti biasanya, jalanan sepi. Bang Suri malam itu tidak seperti biasanya, dia seperti tergesa-gesa mendorong gerobaknya melewati rumah kosong tersebut.
Mungkin dia agak terlambat untuk jualan, padahal waktu dia keluar dari kontrakan sama seperti hari-hari sebelumnya. Pas gerobaknya melalui bawah pohon jambu, tiba-tiba ada suatu benda yang jatuh di atap seng gerobak nasi gorengnya, brak. Bang Suri berhenti buat mengecek benda apa yang terjatuh tersebut, walaupun seketika bulu kuduk hingga rambut di kepalanya berdiri. Setelah dicermati ternyata sebuah jambu air yang sudah masak. Sambil senyum dia mendongak ke atas ke arah pohon jambu tersebut, tapi betapa terkejutnya dia melihat seorang perempuan berwajah pucat dengan dua bola mata yang hampir keluar sedang menjulurkan kedua tangannya berusaha menggapai wajah Bang Suri. Seketika Bang Suri mengelak dan berusaha lari namun apa daya dia seperti patung, yang tidak bisa menggerakkan kakinya. Wajahnya pun ikut berubah pucat, dia berusaha walaupun terbata-bata mengucapkan doa mengusir jin. Namun sialnya setan perempuan itu bukannya takut dengan doa tersebut malah tertawa sambil menggoyangkan gerobak nasi goreng Bang Suri. Saat itu kebetulan ada Bang Dudung yang baru pulang sehabis sholat maghrib berjamaah di musola, sedang merokok di depan rumahnya. Rumah Bang Dudung yang berjarak 5 rumah dari rumah kosong tersebut, melihat gerobak nasi goreng yang seperti sedang diguncang oleh tukang nasi gorengnya yang tak lain Bang Suri. Karena penasaran, segera dia menghampiri gerobak tersebut. Dan seketika setan perempuan itu menghilang. Bang Dudung menepuk bahu Bang Suri, sambil bertanya kenapa Sur, kok gerobak digoyang-goyang. Bang Suri seketika sadar, dan dia bilang, gak kenapa-kenapa Bang Dudung. Dia pun bercerita sambil mendorong gerobak nasgor tersebut bahwa dia telah diganggu setan usil tersebut. Pantes aja muke lu pucat kata Bang Dudung, sambil tertawa. Dan sialnya ketawa Bang Dudung diikuti oleh kuntilanak tersebut. Namun hanya mereka saja yang bisa mendengarkan, walaupun suasana sudah tidak sepi seperti sebelumnya. Mereka pun melongo dan bulu kuduk mereka sontak berdiri, sambil bergumam, kuntilanak sialan dangkalan. Kembali ke Dewi. Ternyata teman-teman yang akan mengantarkannya pulang masih betah di acara reuni tersebut padahal jam sudah melampaui dini hari. Dengan berat hati, akhirnya Dewi berpamitan kepada teman-temannya untuk pulang sendiri, walaupun bimbang dan takut. Setelah cipika-cipiki Dewi pun pulang, dengan langkah berat dia berusaha menghibur diri sambil bernyanyi kecil La Isla Bonitanya Madonna, yang masih terngiang di telinganya. Walaupun jalan tidak terlalu sepi karena masih ada bapak-bapak yang sedang ngobrol di pos ronda depan jalan raya. Ketika memasuki gang menuju rumahnya yang berjarak kurang lebih 150 meter, Dewi bergegas jalannya namun tidak lari. Mungkin karena gengsi, karena masih ada beberapa anak muda yang masih gitaran, sambil siul-siul menggodanya. Pulang ya Neng, mau diantar. Itulah kata-kata yang sudah biasa Dewi dengar bila lewat anak-anak yang lagi nongkrong. Setelah agak jauh dari pemuda yang nongkrong tadi, tibalah dia di tikungan yang akan melewati rumah kosong. Sangat disayangkan penerangan di tempat tersebut hanya menggunakan lampu 5 watt yang ada hanya remang-remang jadinya. Sambil menunduk sekilas dia mencium wangi melati, sehingga dia bergegas melewati rumah kosong tersebut. Sial tidak bisa ditolak, terdengar suara lembut perempuan menyapa Dewi. Dari mana Neng? Malam-malam, mampir sini. Tanpa sadar Dewi mengangkat wajahnya dan betapa terkejutnya Dewi melihat seorang wanita berbaju putih kecoklatan yang wajahnya tertutup rambut panjang dan kusam, yang sedang duduk di pagar tembok di bawah pohon jambu, sambil memainkan kedua kakinya. Dalam keadaan antar sadar dan tidak Dewi mendengar wanita itu yang tak lain adalah kuntilanak itu bernyanyi. Burung nuri terbang tinggi, balik turun di atas dahan. Sambil meluncur terbang ke pohon jambu di atasnya. Seketika wangi bunga melati menghilang dan hanya meninggalkan bau busuk seperti sampah. Dewi yang tidak bisa menguasai keadaan tersungkur lemas. Setelah beberapa saat, dia pun bisa menguasai dirinya dan sambil beristighfar dia berusaha berdiri dan berhasil.
Dia pun berlari menuju rumahnya yang tinggal puluhan meter lagi sambil menangis histeris. Kuntilanak yang menyaksikan hanya tertawa dan untungnya tidak mengejarnya. Dewi menggedor pintu pagar rumahnya, sambil teriak dan menangis minta segera dibukakan pintu. Namun anehnya tiada yang mendengar, bahkan tetangganya juga tidak ada yang mendengar teriakan dan tangisannya. Dewi pun tersungkur pingsan di depan rumahnya. Selang beberapa saat, ada kendaraan motor lewat. Dan ternyata Pak RT Dula bersama istrinya yang baru pulang acara hajatan ponakannya di kampung sebelah. Mereka terkejut melihat seorang perempuan tergeletak, tak sadarkan diri. Setelah menghentikan motornya, Pak RT segera turun dari motor, dan membangunkan Dewi. Dewi, bangun, sadar Neng, bangun, Budula merangkulnya, sementara Pak RT mengetuk pintu rumah Dewi. Beberapa saat pintu terbuka, dan betapa terkejutnya ayah dan ibu Dewi menyaksikan putrinya yang tak sadarkan diri. Sambil menebak-nebak apa yang terjadi pada putrinya, setelah beberapa saat Dewi sadar. Namun masih belum bercerita apa yang terjadi hingga dia pingsan di depan rumah. Pak dan Bu RT Dula berpamitan setelah mendengar penjelasan orang tua Dewi, bahwa Dewi mengikuti acara reuni sekolahnya. Tanpa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi pada Dewi. Dewi yang sudah sadar izin ke orang tuanya agar malam ini tidur minta ditemani mamanya. Mamanya mengiyakan, sambil mikir apa yang terjadi pada putrinya. Setelah masuk kamar, Dewi memeluk mamanya dengan erat, seolah-olah berkata jangan tinggalkan Dewi ya mah. Malam pun merangkak pergi, Dewi masih belum bisa tidur. Masih terngiang jelas di pikirannya, kuntilanak yang menggodanya. Esok harinya Dewi bercerita sama orang tua dan kakaknya, bahwa dia telah melihat dengan mata kepalanya sendiri kuntilanak di rumah kosong itu. Yang sebelumnya keluarga ini sangat tidak mempercayai hal gaib seperti itu. Dan dari kisah Dewi, tidak ada yang memperdulikan. Hingga telah banyak yang menyaksikan barulah pemiliknya mengundang orang pintar, dan rumah tersebut diruqyah oleh orang pintar tersebut. Hingga tidak terjadi lagi penampakan kuntilanak di rumah atau di pohon jambu yang sering terjadi penampakan kuntilanak yang usil itu. Namun dalam prosesinya dan yang tidak banyak orang ketahui ternyata ada kisah tragis yang telah disampaikan oleh sang kuntilanak kepada orang pintar tersebut. Ketika mereka bicara menggunakan media orang yang kesurupan arwah gentayangan itu, yang akan dikisahkan episode berikutnya. Itulah kisah mistis masa lalu yang pernah terjadi di suatu tempat yang benar adanya. Namun ada juga yang menganggapnya mitos, terserah penilaian masing-masing. Dan tempat dan nama-nama di sini hanya ilustrasi. Atas perhatian, jempol dan subscribe-nya kami ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai jiwa-jiwa pengecut, peliharalah ketakutanmu itu, agar dia semakin besar, dan engkau pun terjebak dalam belantaranya